memasuki ruangan karena sebentar lagi acara akan segera kita mulai, dan juga teman-teman untuk mengisi dulu meja yang ada di depan. Jangan di belakang, lagi ada dapat door prize. Kalau di Sumatera, di Riau, jangan. Kalau di Kalimantan, sini lokasi dia di Sumatera yang tidak. Juga seluruh tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Ini pengurus PCPI, tim sponsor, ada juga rekan-rekan mahasiswa, rekan-rekan pers, dan juga para tamu undangan yang berbahagia dan dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa. Dan juga teman-teman semuanya, salawat seiring salam. Selamat datang Bapak. Alhamdulillah sore ini kita kumpul di sini. Kalau judulnya ini bukber, buka bersama, artinya jalinan silaturahmi sesama anggota PCPI sangat bagus sekali. Dan kita juga dengan Pak Opa memang sering mendapat undangan dari asosiasi-asosiasi lain seperti HPI yang sudah selesai. Ini hari ini kita PCPI. Nah, PCPI ini saya lihat lebih apa Pak? Lebih aktif ya dibanding ada organisasi lain yang sejenis yang lebih tua. Bagi teman-teman yang baru bergabung, berikut ini kita dengarkan sambutan dari Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan. Kami mintakan dengan hormat Bapak Aufa Syahriza. Kami silakan. Satu kata yang lebih pantas untuk PCPI, luar biasa. Kenapa saya berani katakan begitu? Ya, kalau tidak luar biasa, luar biasa dan biasa di luar. biasa di luar. Ya, kenapa saya katakan luar biasa? Ya karena kalau tidak, karena kekompakan kata Babe tadi, tidak ada kebersamaan, tidak mungkin kita kumpul hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Bapak Erlan sebagai ketua pembina PCPI dan juga ketua serta seluruh anggota PCI dan undangan yang hadir. Pertama-tama yang tentunya saya mengajak kita semua bersyukur kehadiran Rabbi, karena alhamdulillah pada sore hari ini menjelang berbuka kita masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan oleh Allah SWT sehingga kita bisa hadir bersama-sama di hotel yang Night ya, Night Ending. Saya dulu sempat acara apa dulu ya, saya diundang tapi nggak sempat datang. Nah, ini pertama kali saya menginjakkan kaki di hotel ini. Ini luar biasa, makanya pas dapat undangan tempat Night Dewa saya harus datang karena waktu launching apa ya, saya nggak sempat datang. Terus saya pikir berapa kali saya bilang, Pak, jangan nggak datang. Pak, diingatkan terus, Pak. Dari kemarin diingat, Pak, jangan nggak datang. Wah, ini serius nih benar. Pak, itu baru pertama kali di sini. Di sini. Di kapan sering? Bapak suka buka rahasia. Mentah lah, yang pertama kali. Yang pasti saya pikir dan kawan-kawan semuanya PCPI, terima kasih undangannya. Dan saya saking memang niat untuk hadir, makanya saya sengaja tidak pulang lagi dari kantor. Jadi tadi mandi di kantor, ganti baju di kantor. Sudah saya bilang sama teman saya dari kan, kita nggak usah pulang. Kalau pulang itu balik lagi ke Polygon, loka-loka itu macet di jalan. Satu. Kemudian kalau memang sudah niat untuk memenuhi undangan hadir hari ini, dan terima kasih saya sudah diundang untuk hadir ketemu teman-teman untuk berbuka bersama. Yang pastinya bukan kita berbukanya, tetapi adalah silaturahim. Ini yang paling penting, karena semakin banyak silaturahim biasanya semakin banyak rezeki.
Semakin banyak silaturahim, badan akan semakin sehat karena kita selalu ceria ketemu dengan sahabat dan kerabat. Itu yang paling penting. Kalau kita dewean terus buka di rumah atau dewean, kadang-kadang walaupun lauknya lemah kadang-kadang nafsu. Jadi kalau masih lagi rame-rame ini kadang-kadang walaupun cuma pisang goreng di meja, karena samu-samu jadi lemah, jadi nikmat. Yang pasti mudah-mudahan ke depan PCPI semakin eksis. Kalau tadi kata Babe biasa di luar, ya harapan kita kolaborasi sama datang. Ada kegiatan yang namanya roadshow kuliner, kita keliling di beberapa tempat. Insya Allah Be, tahun ini kita adakan lagi Be, ya kita adakan lagi, kita kontrin. Kemudian teman-teman chef yang belum punya kesempatan untuk ikut, ya diharapkan nanti ke depan bisa ikut ya. Saya pikir ya, mungkin kita cari lokasi yang lain lagi yang lebih mantap sehingga atau mungkin suatu saat coba dirancang PCPI, ada event apa yang bisa kita buat tapi semuanya adalah anggota PCPI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in dalam urubatin. Yang kami hormati dan kami banggakan Pak Opa Kando kami yang selalu luar biasa ini mendukung penuh PCPI pada hari ini kesempatan hadir. Dan yang kami hormati, kami banggakan mantan Ketua PHRI, Babe Erlan, yang luar biasa juga selalu mendukung kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan wisata dan kuliner di Sumatera Selatan. Dan mohon maaf yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, Ketua PCPI Sumatera Selatan dan tim yang luar biasa pada hari ini mengadakan kegiatan buka bersama dengan rekan-rekan peserta ya kuliner di Sumatera Selatan. Kami luar biasa hari ini mendapat ajakan ya Pak Opa untuk buka bersama. Tadi sebenarnya tidak sempat juga, kami ada rapat terkait dengan LPG hari ini. Jadi tadi minta izin dulu, kami ada kegiatan, kami bilang. Kebetulan kami ini Ketua Komisi 2 Pak Opa. Jadi alhamdulillah. Tadi Pak Opa menyampaikan kalau di Provinsi Sumatera Selatan beliau siap mensupport ya. Terima kasih Pak Opa. Kami berterima kasih betul dukungannya dan insya Allah ini PCPI ke depan akan semakin maju dan berkembang dengan adanya orang-orang yang berkomitmen membantu kegiatan PCPI. Luar biasa, terima kasih Pak Opa. Dan kami harap juga ada rekan-rekan yang lain. Misalnya kami juga ini sebagai Ketua Komisi 2 dari Pak Opa dari Provinsi Sumatera Selatan dan pemerintah Kota Palembang juga, Babe ya, siap. Kami menganggarkan nanti ada kegiatan-kegiatan PCPI yang diadakan di Kota Palembang. Kami siap ya. Kebenaran kami juga ini di Banggar Pak Opa. Kebenaran Ketua Komisi 2 dan juga berada di Badan Anggaran Kota Palembang. Insya Allah kami siap membantu. Mungkin tidak banyak yang kami sampaikan. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semua dan mereka mendukung PCPI untuk semakin maju dan berkembang di Sumatera Selatan. Akhir kata saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya Allah, pada hari yang ke-19 ini kami berkumpul di ruangan ini dalam rangkaian bersilaturahim ya Allah. Jadikanlah silaturahim kami ini mempererat hubungan kekeluargaan, hubungan persaudaraan, hubungan kekerabatan maupun hubungan pekerjaan ya Allah. Ya Allah, ridhoilah pertemuan kami ya Allah. Ridhoilah pertemuan kami ya Allah, dan jadikanlah apa-apa yang akan kami nikmati pada sore hari ini dalam rangkaian berbuka puasa ya Allah merupakan nikmat yang berkah, nikmat yang halal ya Allah. Ya Allah, dengan izin dan ridho-Mu pula kami bermohon kepada Allah, kepadamu ya Allah, semoga apa-apa yang akan kami rencanakan ke depan ya Allah, support dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan hal ini Dinas Kebudayaan Pariwisata. Nah, event ini kita selenggarakan setiap tahun Pak, setiap tahun. Jadi event ini setiap tahun kita baru ada
batch pertama itu dari tahun 2022. Itu eventnya selama 5 bulan. Jadi kita ada 5 kategori di mana peserta itu dituntut untuk mengumpulkan poin-poin dari kemenangan dari setiap kategori yang akhirnya nanti ketemu lagi di final. Nah, finalnya ini rencana kita kemarin mau diselenggarakan di bulan Mei. Cuma kebetulan ada juga dari Pak Diki juga sama ini kita mengajak untuk kolaborasi. Jadi kita akhirnya kita satukan eventnya nanti di event PCPI nanti di bulan Juni nanti gitu. Jadi di bulan Juni nanti kita akan gelar juga final kompetisi Barista Street Liga, dan mana pesertanya itu kita nggak cuma dari Palembang Pak, ada juga dari Lampung, ada juga dari Jambi sama Bengkulu. Kita areanya mencakup sampai Bengkulu Pak. Gitu. Dan alhamdulillah yang masuk ke final nanti 10 orang peserta barista itu alhamdulillah semuanya dari Palembang. Gitu. Kalau laci kamu miaro iwak dalam akuarium jangan kamu pindah. Mahal itu. Tolong silakan kakak yang dari Kak Dian ya, kita beri aplaus dulu dong untuk Kak Dian. Sini Kak, tengah dikit Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Yang terhormat Bapak Nova, yang terhormat Pak Berlan, Bapak Taufik, dan seluruh para owner dan sponsorship yang hadir di malam ini. Sedikit perkenalan dari saya, nama saya Dian Pratama, asal kota dari Malang. Saya di sini ikut mertua Pak, berdomisili di Kota Palembang. Nah, tujuan kami ini kami terdiri dari komunitas yang bernama SCC Pak, Sriwijaya Snackhead Community. Jadi kami suatu organisasi yang berdiri pada era pandemi kemarin Pak, di mana masa-masa untuk kalau kita ngomongin gabus nih jauh nih dari pandangan kayak masa ini kan jauh dari kami gelarnya di hobi, di konsep hobi. Benar itu awal-awal saya datang ke sini memang di mimik orang-orang itu semua gabus ini apa sih? Gabus ini buat pempek, buat dimasak pindang. Benar. Nah tapi alhamdulillah dari sisi pandemi kemarin ada dampak positif, yaitu kami mendirikan sebuah komunitas untuk mengajak pertama untuk para UMKM, benar, terutama para pedagang-pedagang UMKM yang ada di pasar-pasar kayak pasar 16, dimanapun orang yang punya usaha ikan tuh kami mencoba memasuki virus, dan walaupun mereka tahu dari YouTube, dari Google lah, alhamdulillah di sini kami lebih dekat dari mereka. Jadi kami menurunkan sebuah komunitas yaitu Sriwijaya Snackhead Community ini Pak. Jadi kami mengenalkan sebuah ikan yang namanya ikan gabus ini, yang dimimik orang-orang itu buat ikan masak, tapi sebenarnya ikan ini ada untuk ikan hias di rumah, dan itu bahkan harganya dari harga mulai puluhan sampai puluhan juta, ratusan juta ada Pak. Dan itu di orang-orang masih awam itu kan. Tadi undangan aja KM10. KM10 luar biasa. Aku belum Kak ke situ Kak. Boleh. Ada juga Chef Ikrom atau Kak Ikrom ini. Chef ya, Hai Chef dari Hotel Klasik, dan juga ada Denny Puja Kesuma dari Resto Kalpataru. Halo Kak. Mana Kalpataru? Sholat Isya ya. Berikutnya ada Dwi Riki Chandra. Kak Dwi, mana Kak Dwi? Halo Kak. Dari mana Kak? Bunti. Oh, tadi ada event juga ya Kak ya? Oke. Berikutnya ada siapa lagi nih? Kak Adelinda, Kak Firman, ada Sofia. Baik. Ya, alhamdulillah, terima kasih. Hari ini luar biasa. Kami diundang oleh salah satu komunitas yang tergabung dalam PCPI, yaitu para chef profesional. Mereka mengadakan kegiatan buka bersama dan mengumpulkan semua para chef yang ada di Kota Palembang dan juga para pecinta kuliner Kota Palembang. Dan ini kegiatan yang sangat positif. Karena apa? Kita bisa bertukar pikiran, kita bisa bertukar informasi berkaitan dengan kuliner. Dan saya pikir ini acara yang bagus sekali. Makanya ke depan kami dari pemerintah akan mensupport apapun program yang dilakukan PCPI, utamanya yang untuk mengangkat kuliner-kuliner yang ada di Sumatera Selatan. Dan ya, kami sebagai fasilitator dan regulator akan mensupport semua kegiatan yang dilakukan oleh PCPI. Yang terkait yang Bapak penjelasan tadi itu, yang adanya MOU dengan Hotel Borobudur itu gimana Pak? Ya,
Alhamdulillah dalam waktu dekat ini bulan Mei akan datang kita akan ada MOU dengan Hotel Borobudur di Jakarta, di mana selama 1 bulan Mei kita diberikan fasilitas oleh Hotel Borobudur tempat untuk kita mensulap Hotel Borobudur selama 1 bulan menjadi nuansa kota Sumatera Selatan. Jadi mulai dari ornamen tiang-tiangnya, meja kursinya, kemudian para pelayan hotel, semuanya akan menggunakan atribut-atribut Sumatera Selatan, termasuk makanannya, termasuk kuliner-kulinernya. Hari itu kopi juga kita siapkan tempat untuk para barista mendemonstrasikan kopi, kemudian para kuliner sendiri UMKM mereka akan mendemokan cara bikin pempek, cara bikin pindang, cara makanan, semua akan dilakukan, termasuk kriya dan fashion juga seperti itu. Untuk kegiatannya seperti itu, apakah itu yang pertama kali? Apakah sebelumnya sudah Untuk pernah? yang pertama kali. Jadi kita memang mencoba mempromosikan potensi Sumsel keluar Sumatera Selatan. Alhamdulillah disambut baik oleh Hotel Borobudur. Kita tahu bahwa Hotel Borobudur ada hotel bintang 5 yang masih eksis di Jakarta, bahkan hotel yang masih mempertahankan kearifan lokalnya, masih mempertahankan budaya Indonesia, sehingga dia ciri khas dari Indonesia itu masih tercermin di Hotel Borobudur seperti itu. Nah Pak, setelah serangkaian acara yang tersebut yang akan dilaksanakan, bagaimana Pak harapan ke depannya? Ya harapan depan tentunya Sumsel akan semakin dikenal dari berbagai sektor, gitu kan, terutama masalah kepariwisataan, masalah budaya, masalah misalnya tekstilnya, krianya, fashionnya, makanannya, semua budaya dan produksi atau potensi Sumsel akan bisa lebih dikenal. Karena apa? Kita tahu bahwa para tamu yang nginep di Hotel Borobudur atau tamu-tamu dari asing, tamu-tamu luar negeri, tamu dari berbagai daerah, dan tentunya mereka akan melihat bagaimana kekayaan ataupun potensi yang ada di Sumatera Selatan melalui event yang akan kita buat dengan judul Discovery of South Sumatra. Tujuannya tadi kan kita ada nanti ada event kita di bulan Juni, itu ada kontes ikan cana, lomba carving sama lomba masak, sama juga ada barista. Nanti tujuan kita semoga nanti banyak yang support di event kita nanti di bulan Juni itu. Diadakannya di mana ya, Chef? Rencana di Mitra 10 di Jakabaring. Itu dari mana saja, Chef, itu yang untuk kolaborasi di acara tersebut? Kolaborasi PCBI tadi ada barista, dari ketua barista sama dari komunitas ikan cana kita. Nah, Chef, yang untuk di rencana Hotel Borobudur itu gimana, Chef? Oh, yang di Hotel Borobudur itu kita akan demo masak, khusus masakan Sumatera Selatan di bulan 6 kalau salah tadi. Untuk kegiatannya gimana, Chef? Apakah memang disponsori dari pihak pariwisata atau gimana, Ya, Chef? kalau disponsorinya dari Dinas Pariwisata Budaya kita tim support cuman bantu ikut mengenalkan masakan khas Sumatera Selatan di Jakarta nanti, di Hotel Borobudur Jakarta ya. Untuk acara ini sendiri, untuk kedepannya gimana langkah selanjutnya? Apakah nanti ada event-event dari PCPI atau gimana itu, Chef? Ya, pastinya kita sudah ada program dari PCPI, program kita per tahun. Jadi tahun ini kemungkinan ada 3 program, dan sama di tahun depan juga ada mungkin 5 programan. Jadi setiap tahun itu kita membuat program terus untuk PCPI. Untuk harapan kedepannya gimana, Chef? Setelah dari PCPI banyak program-program itu, Chef? Ya, harapannya PCPI semakin dikenal, semakin berkontribusi khususnya di Sumatera Selatan, dan anggota dan seluruh yang bernaung di PCPI itu ikut maju semua. Langkah selanjutnya kita mungkin kita matengin koordinasi dulu sama PCPI sama komunitas ikan cana juga ya. Mudah-mudahan juga tadi kita udah dapat support juga dari kepala dinas juga, dari dinas pariwisata ya. Dinas pariwisata, mudah-mudahan juga bisa terrealisasi cepatnya sih. Untuk yang acara Discovery yang di Hotel Borobudur, apakah ikut juga dari baristanya? Kalau itu kemungkinan sih nggak ikut karena itu dari PCPI. Tapi tadi memang ada bahasan bahwa kita akan ada agenda juga ke sana nanti. Untuk agenda yang seperti ini, apakah yang pertama kali apa sebelumnya sudah pernah diadakan? Untuk agenda apa maksudnya? Kayak pertemuan seperti ini. Pertemuan sini kalau PCPI sih yang saya tahu dia setiap tahun selalu adain ini ya. Tapi untuk kita sendiri kita baru tahun ini kita ikut. Gitu. Untuk harapan kedepannya bagaimana? Ya harapannya kita bisa terus kerjasama terus sama PCPI dan juga yang lainnya, bisa bikin event-event buat Palembang juga, terutama untuk majukan UMKM di Palembang. Tadi yang kata kakak yang bilang pada saat di dalam tadi ada event nggak? Event kedepannya itu Event. gimana kak?
Oh, kalau event kita sendiri itu event BSL, Barista Street Liga. Itu yang pertama di Palembang, pertama juga untuk nasional ya. Jadi kita bikin satu rangkaian event barista yang selama ini yang beda dari yang udah ada sebelumnya. Dimana kalau BSL ini kita sistemnya sistem liga. Jadi setiap peserta itu dia harus mengumpulkan poin selama 5 kategori lomba. 10 poin yang tertinggi itu nanti akan kita majukan ke final. Yang nanti finalnya akan kita adakan bareng PCPI. Kapan itu diadakannya? Itu insya Allah nanti Juni. Jadwalnya nanti Juni. Gitu. Dan BSL itu event tahunan nanti. Tahun depan juga, tahun ini juga kita akan mulai lagi untuk BSL 2023 nanti. Ini kan mungkin ada dukungan dari pemerintah nih Kak. Mungkin gebrakan ke depan Kak yang akan dilakukan oleh Kakak sendiri dan teman-teman. Ya, gebrakannya harapannya BSL ini bisa maju untuk sampai tingkat nasional gitu. Karena kan di Palembang sendiri untuk event kopi ini kita belum pernah ada untuk event-event kopi yang kelasnya nasional gitu. Di 2022 ini kita bikin BSL memang kita tutup dulu untuk nasional karena kita pengen godok dulu teman-teman barista yang ada di Palembang dulu. Nah, di 2023 ini rencananya kita mau buka untuk eventnya nasional. Jadi untuk peserta yang nanti di 2023 kita akan buka untuk luar Palembang juga. Untuk di Palembang sendiri sudah berapa banyak anggota dari baristanya itu? Kalau Palembang secara total barista mungkin by data kemarin saya dapat 300 lebih ya. 300 lebih barista. Tapi ya itu sebenarnya nggak cuma satu komunitas gitu, itu banyak. Jadi dari banyak komunitas juga di Palembang. Jadi apakah khusus Palembang, apakah dari luar juga ada itu? Kalau komunitas kita khusus Palembang, Sumatera Selatan ya khususnya. Jadi kita juga ada members juga kita dari luar Palembang, dari sekitaran Palembang juga ada. Oke, jadi dengan diadakannya kegiatan ini, tujuan kami ke depannya bahwasanya untuk sponsor atau distributor yang hadir pada malam ini, termasuk dinas-dinas terkait pemerintahan yang kita undang, alhamdulillah hadir, kita memberikan wadah UMKM untuk mereka semua, di mana agar mereka semua menjadikan wadah bahwasanya kami bisa menghadirkan dan mensupport apa yang mereka mau branding, apa yang mereka mau promosikan. Di sini sengaja kami kumpulkan bahwasanya kami untuk mengajak mereka semua meramaikan untuk sebuah event yang akan kami laksanakan. Insya Allah mudah-mudahan bisa terrealisasi pada waktu hari jadi Kota Palembang. Kapan Chef diadakannya? Untuk yang di kegiatan-kegiatan di bulan Juni itu Chef? Kalau untuk diadakannya itu pada 19 Juni ya. Tanggal 19 Juni sampai 25 Juni. Di mana itu Chef? Itu tepatnya di Mitra 10 di Jakabaring Livo. Yang dimana kita akan mengadakan skala nasional. Kalau untuk ikan cana, untuk kedepannya kami untuk tingkat nasional. Jadi untuk mewakili Pulau Jawa, Sumatera, Bali, dan sekitarnya. Jadi untuk kontes itu seluruh peserta itu hadir di Kota Palembang untuk meramaikan. Kalau mungkin ada, semoga saja terrealisasi untuk di hari jadi Kota Palembang nanti. Untuk kontesnya itu sendiri bisa dideskripsikan lebih jelas itu gimana itu? Apakah ada kriteria atau gimana itu yang untuk menjadi poin-poin penting? Betul. Jadi masing-masing ikan itu kan terdiri dari beberapa ikan, jenis ikan nih banyak banget. Jadi itu ada tergolong dari kelas Maruliodes sama kelas Dwarf. Jadi yang gede sama yang kecil. Jadi masing-masing itu ada tahap-tahap penilaiannya sendiri di dalam kontes tadi. Untuk misalnya juara 1 juara 2 itu gimana itu? Penilaiannya untuk juara 1, juara 3 tadi pertama untuk masing-masing kelas. Nah terus yang kedua dari masing-masing kelas tadi per ikan itu tadi dilihat dari regulasi. Jadi kami pakai regulasi yang sudah ada terrealisasi di Indonesia yang berbadan hukum juga. Jadi istilahnya kami menilai ikan itu enggak sembarangan gitu. Jadi dia bisa keluar juara 1, 2, 3-nya istilahnya dari ikan sekian banyak ikan yang perfect dari regulasi tadi yang mana gitu. Untuk penyediaan tempatnya sendiri gimana? Apakah sudah dipikirkan secara matang atau gimana? Kan soalnya tuh
Apakah tidak kondisional atau gimana itu? Kalau untuk masalah tempat kami di Mitra 10 di dalam gedung. Kalau untuk kontes ikan. Jadi untuk masalah statistik untuk kontes, alhamdulillah kami udah mengantongi bekal dari kemarin-kemarin yang sudah kami bikin kan. Kemarin kami sudah bikin di PIM itu dengan kapasitas 300 akuarium. Untuk persiapan sendiri berapa lama itu biasanya untuk mengadakan kontes-kontes seperti itu? Kalau untuk kontes, untuk kita pengen kontes itu matang, paling enggak persiapan itu sekitar 3 bulanan inilah. Pas banget ini. Setelah adanya kontes tersebut, bagaimana harapannya untuk para penggemar ikan cana itu? Harapan saya semoga di wilayah Palembang ini, apalagi di Sumatera ya khususnya ya. Jadi mereka itu bernotabe istilahnya enggak punya patokan, punya pedoman kalau kita nih berpatokan di Jawa walaupun kita dari Jawa juga ya. Paling enggak di sini mereka berkembang lah, berkembang pesat, seluruh pedagang itu semua naik harga jualnya kan. Untuk UMKM semua juga ikut naik yang istilahnya berdagang di bidang hobi. Nah kayak gitu pengen saya. Untuk target peserta nih Kak, itu dari Palembang aja atau dari luar juga? Kalau untuk peserta kontes nanti di bulan 6 ini kami nasional, jadi tingkatannya nasional. Bisa disebut Nusantara. Mungkin targetnya nanti apakah ada minimal keanggotaan atau gimana? Peserta yang nanti? Untuk peserta itu umum. Ada untuk umum dari Jawa, Bali semuanya bebas ikut. Jadi kita bilang seluruh Indonesia. Benar, seluruh Indonesia, Nusantara.